Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ana Mas Panji. Lagi ngopo wong iki? Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Loh, lagi ngopo ae nek sampean? Niki lho Pak, duduk-duduk Pak, ningali wit-witan iki lho Pak. Piye kabare sampean? Alhamdulillah sehat Pak. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat. Kok sampean gak tau ketok ngaji, Mas? Lagi futur ya? Enggak Pak. Putri ku napa Pak? Lah, ape takon ustaz ae. Cek jelas ya. Nggih. Ayo nek ngono mel aku takon ustaz. Enggak Pak. Ayo. Siap. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Fadal. Begini Ustaz, tadi baru ketemu sama Mas Panji. Beliau kan hari-hari jarang kajian. Mungkin baru futur gitu. Terus dia tanya, apa sih futur itu? Nah, Masya Allah. Taib. Jadi Mas Panji lama nggak ngaji, nggak ketemu. Masya Allah. Taib. Jadi begini, futur itu artinya loyo, lemah. Jadi seseorang ketika merasa lemah setelah sebelumnya semangat. Itu namanya futur. Dan futur ini ya menimpa siapapun dia ya. Hatta walaupun orang yang memang mungkin beriman, karena buktinya ada iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu nanti berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jadi futur itu intinya lemah kita dalam ibadah setelah sebelumnya kita semangat. Demikian. Mungkin ciri-cirinya lagi yang lebih jelas lagi apa Ustaz? Iya, kalau ciri-cirinya orang yang futur ya, yang pertama hati ini terasa keras. Qaswatul qalb kata para ulama, itu ciri. Terus yang kedua, ciri orang yang kena futur yakni lalai di dalam dia beribadah. yakni melalaikan ibadah, melalaikan ketaatan, kurang semangatnya dalam dia beribadah. Seperti tadi, Mas Panji ya, ketika mungkin dulu semangat ya, sekarang kok malah tidak semangat beribadah, itu diantara ciri-cirinya. Kemudian ciri yang lain juga, dia merasa benci dengan orang-orang yang menjalankan ketaatan, orang yang di atas sunnah, orang yang yakni senantiasa ibadah, iltizam dalam beribadah. Dia benci kepada orang-orang seperti itu, yang aslinya dia mencintainya. Nah, mungkin ini di beberapa ciri ya, dan ada juga ciri-ciri yang lainnya ya. Di antaranya itu tadi, yang paling sangat dominan adalah dia ihmalil ibadah, yakni melalaikan ibadah. Terus demikian. solusi untuk mengatasi futur apa solusinya? Ya tentu solusinya yang pertama ya, karena iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan, ya berarti intinya jauhi maksiat sedikit apapun, sekecil apapun. Karena maksiat itu intinya akan membuat kita ini sial dalam kehidupan, dan termasuk kesialan dalam kita beribadah menjadi lemah akhirnya. Itu yang pertama ya. Kemudian mungkin yang kedua, di antara kiat agar kita tidak futur itu adalah ini yang paling penting, berteman dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi kita kalau tidak ketemu sama orang soleh ini sehari dua hari, segera kita temui, telepon misalnya, atau mungkin ketemuan. Karena kumpulnya dengan mereka itu akan semakin menambah iman kita, juga semakin akan terpengaruh. Makanya dalam pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman itu akan yakni bisa bisa mempengaruhi ya, bisa menarik teman itu. Nah, kalau temannya baik tentu menarik kepada kebaikan. Teman yang jelek tentu menarik kepada kejelekan ya. Kemudian di antara kiat juga adalah bagaimana agar kita ya yang tidak jatuh kepada futur ini, maka beribadah itu jangan ngoyo. Makanya orang yang futur di antara sebabnya adalah dia tuh ibadah terlalu dipaksakan. Jadi ibadah itu kita alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah dalam ibadah itu apa? Sedikit tapi benar di atas sunnah, dan juga yang penting kontinu. Ini yang penting, dan itu amalan yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mali ilallah ma'adwamu ala ashabiha wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dawam dilakukan walaupun sedikit. Nah, biasanya orang-orang yang lihat orang-orang yang futur, yang kena penyakit futur ini, dia awalnya memang Masya Allah ya, ngaji mungkin sehari 5 majelis dihadiri, tapi terlalu memaksakan diri. Harusnya tidak perlu begitu. Ngaji itu mungkin seminggu berapa kali ya, cukup. Jangan tiap hari, bahkan sampai sehari pun 5 majelis, 6 majelis. Akhirnya apa? Dia kewalahan sendiri.
akhirnya apa? Bosan bahkan. Nah, termasuk saya sarankan bagi bapak-bapak yang punya anak nih, jangan terlalu memaksakan anak ketika dari mulai kecil dipaksa. Ya dia suruh sholat, mau sholat, enggak sholat enggak karena belum kewajiban, ya enggak masalah, jangan terlalu dipaksa ya kalau belum 7 tahun. Kalau 7 tahun perintah sholat. Ini ada yang sejak kecil sudah dipaksa untuk ke masjid tiap hari, malah masih umur mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ada yang sampai kecil 3 tahun sudah pakai cadar. Ini kan apa-apaan gini. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan sehingga nanti akan timbulnya lemah. Ya, demikian mungkin. Semoga, dan tentu doa. Nabi saja doanya apa? Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa hati Bani Adam di antara 2 jari jemari, di antara jari jemarinya Allah. Nabi banyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini di antara kiat agar kita tidak jatuh kepada futur. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Demikian. Kalau begitu terima kasih Ustaz penjelasannya. Nah, barakallahu fiik. Ya apa Mas Henry? Paham tentang futur? Insyaallah. Kalau begitu mulai besok kita ngaji bersama-sama. Siap Pak. Oke, siap. Barakallahu fiik.